Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan dan panutan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita taufik untuk bisa meneladaninya dan mengikutinya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Fiqhul Ibadat di Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan masih dalam pembahasan tentang fatwa as-siyam. Pagi ini pertanyaan yang ke-173. Fadilatul Syekh, ma hukmus safar fi syahri Ramadan min ajl iftar wa kaifa yakunu dhalika? Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin, hukum safar di bulan Ramadan dengan tujuan berbuka. Ya. Karena orang yang safar boleh untuk ngambil rukhsah berbuka. Dia tidak punya tujuan yang lain safar itu kecuali ingin berbuka saja. Wa kaifa yakunu dzalika? Nah, oleh karenanya Syekh mengatakan sebagai jawaban, as-siyamu fil asli wajibun 'alal insan. Puasa hukum asalnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Bal huwa fardun wa ruknun min arkanil Islam. Puasa adalah kewajiban dan rukun di dalam rukun-rukun agama Islam. Kama huwa ma'rufun ladaina. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa sama halnya dengan salat, sama halnya dengan zakat, sama halnya dengan asyhada wal hajj. Dia adalah kewajiban dan dia merupakan rukun. Wasyai'ul wajib fi syar'i la yajuzu lil insan an yaf'ala hilatan liyusqitahu an nafsihi. Sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, tidak boleh seseorang untuk melakukan hilah. Apa itu hilah? Melakukan sesuatu yang perbuatan untuk menggugurkan kewajiban itu atas dirinya. Ini hilah namanya. Kita sudah menjadi bahasa kita hilah. Jangan kamu buat mengada-ngada, ya. Itu merupakan sesuatu yang kamu lakukan, itu tidak dibenarkan dalam agama. Hukum yang diwajibkan Allah dalam Islam, tidak boleh bagi seseorang untuk membuat hilah. Sehingga dengan hilah itu gugurlah kewajiban yang telah Allah wajibkan pada dirinya. Dia tidak ingin berpuasa hari itu, maka dia safar. Tidak ada tujuan safar kecuali ingin berbuka saja. Ini namanya hilah. Melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu gugur kewajiban-kewajibannya. Nah, faman safara min ajli ayuftir kana safaru haraman alaihi. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, barang siapa yang melakukan safar dan safar itu tidak ada tujuan yang kecuali untuk berbuka saja, maka safar itu haram. Tidak dibolehkan. Orang kalau safar tujuan untuk berbuka, halas dia puasa hari itu, udahlah, ambil kunci mobilnya, pergi dia, ya kan, ke Medan, ya.
Karena dia safar, mengambil rukhsah tidak berpuasa. Tujuannya untuk apa safar? Nggak ada. Kecuali saya tidak mau puasa saja. Ini safarnya haram, dilarang dan tidak dibolehkan. Wa kana al-fidru kadzalika haraman alai. Begitu juga safarnya dilarang, begitu juga berbukanya juga dilarang. Tak boleh. Apa yang mesti dilakukan? Fayajib alaihi ayatuba ila Allah azza wa jalla. Orang seperti ini segera bertaubat. Wa yarji' an safarihi wa yasum. Ya, diurungkan safarnya, hendaklah berpuasa di hari itu. Fa illam yarji' wajib alaihi ayasuma walau kana muzawiran. Kalau tetap dia ingin safar, maka dia wajib tetap berpuasa di saat dia safar. Karena tidak ada tujuan yang lain yang dia lakukan kecuali hanya untuk ingin berbuka saja. Maka sebagai jawaban, khulasatul jawab, annahu la yajuzu lil insan ay yatahayyal ala al-iftar fi Ramadan bis safar. Tidak boleh bagi seseorang untuk berbuat hilah, ya, di bulan Ramadan dengan melakukan safar untuk tujuan berbuka. Paham Pak ya? Berbuat hilah, mencari alasan-alasan, membuat sesuatu yang kemudian dengan perbuatan itu gugur kewajiban dia. Ini namanya hilah. La'anna tahayyul ala isqatil wajib la yasqutu bihi. Dengan melakukan satu perbuatan hilah, ya, untuk menggugurkan kewajiban, maka tidak gugur kewajiban itu. Apapun antum buat, alasan apapun yang antum punya, ya, sesuatu yang sebetulnya tidak ada tapi antum lakukan, maka kewajiban itu tidak akan gugur oleh hila antum sendiri. Kama anna tahayyul 'ala al-muharram la yaj'aluhu mubahan. Berbuat hila pada sesuatu yang diharamkan Allah tidak serta-merta dia menjadi halal. Sama dengan orang berbuat riba, hilanya apa? Macam-macam. Ya, itu bukan riba, tapi itu adalah bunga. Kita ini seringkali ditipu oleh istilah dan kata-kata. Orang kalau nyebut riba agak risih, tapi kalau nyebut bunga suka, iya kan? Semua orang suka ke bunga, kecuali bunga teh ayam, nggak ada yang suka. Semua orang, bunga itu membuat sesuatu, semua orang pada umumnya suka kepada bunga. Ketika sudah terkontaminasi makna bunga dalam riba, maka dibuatkan faedah, ya kan? Nggak biasa begitu. Kita ini senantiasa dibuat istilah-istilah yang kemudian seakan menjadi hal biasa. Hilah dibuat. Ya, pelaku pekerja pezina disebut pezina, itu orang agak risih dan takut, tidak mau mendengarkan disebut pezina. Waliyadzubillah, semoga Allah jaga kita dan keluarga kita semuanya. Maka kemudian ya diganti dengan apa anda? Gantinya pacaran. Nah, itu belum lagi, itu mukaddimahnya saja. Ya, diganti dengan kupu-kupu. Macam kupu-kupu kan sesuatu yang indah, tapi itu semua agar dianggap ya lebih ringan, ya kan? Dari ini pelaku-pelaku penyimpangan jiwa, penyimpangan yang dibuat, ya, disebut dengan LGBT. Nah, semuanya sebetulnya adalah kata-kata yang digunakan membuat orang tidak lagi risih, padahal perbuatannya paling terkeji, perbuatannya perbuatan buruk. Semoga Allah jaga kita semuanya. Maka orang yang melakukan hilah, ya, hilah tidak bisa menjadikan sesuatu yang wajib gugur, dan tidak bisa sesuatu yang haram menjadi halal. Ya, baik. Ini pertanyaan yang ke-173. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Fadilatul Syekh, ma hukum qada'il fa'id min Ramadan wa mata yakunu dzalika? Bagaimana hukum mengqada hari-hari yang telah tinggal di bulan Ramadan? Hukum mengqada, dan bagaimana caranya?
Maka Syekh mengatakan bila mana ada hari-hari di mana kita tidak berpuasa karena uzur, tentunya al-mubadaratu biqada'i Ramadan afdal min at-ta'khir. Syekh memilih di sini mengganti puasa yang ditinggalkan dikarenakan uzur, mungkin sakit, apalagi mungkin safar, atau ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa berpuasa, maka segera dia mengqadha ketika sudah keluar dari Ramadan, segera mengqadha, lebih utama dari mentakhirkan, melambatkan, mengganti daripada hutang puasanya. Li'anna al-insan la yadri ma yu'arad lahu. Kita tidak tahu gimana ke depannya. Tak berapa lama lagi dia hidup, ya kan? Kita tidak tahu keadaan al-mustaqbalin, kita tidak tahu. Kaunuhu yubadir wa yaqdi ma alayhi min daini shaum adzam wa ahras al-khair. Mengganti hutang puasa dengan segera itu lebih baik daripada kita menunda-nundanya. Ya. Walau al-hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kalaulah bukan karena ada hadis dari ibunda kita Aisyah yang mengatakan kana yakunu alayya shaum fi Ramadan. Saya punya hutang di bulan Ramadan. Fama astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya tidak sanggup, tidak punya waktu menggantinya kecuali bulan Sya'ban. Ya, karena mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak aktivitas ibunda kita. Tidak punya waktu kecuali menggantinya di bulan Sya'ban. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Laula hadzal hadis laqulna biwujubil mubadharah." Kalau bukan karena ada hadis ini yang menceritakan bahwa Aisyah itu mengqadha hutang puasanya kecuali di bulan Sya'ban, maka kita katakan menggantinya hukumnya menyegerakannya wajib. Ya, bayangkan Aisyah radhiyallahu taala anha punya hutang puasa. Makanya Sya'ban itu adalah waktu terakhir untuk mengganti dan membayar hutang. Tapi pertanyaannya, apakah mengganti, membayar hutang hari yang tidak kita puasa di bulan Ramadan karena uzur itu disegerakan atau dilambatkan? Maka disegerakan lebih afdal daripada menunda-nundanya. Karena kita tidak tahu ya keadaan kita yang masa yang akan datang. Apakah sampai usia atau tidak? Tapi karena ada hadis Aisyah yang menceritakan dia mengqadha sampai bulan Sya'ban, maka dari sini ya menunjukkan barang siapa yang man alaihi syai' min Ramadan la yuakhiru ila Ramadan tsani, maka tak boleh menunda kepada Ramadan berikutnya. Ramadan tahun 2026 punya hutang, ya kan? Punya hutang, ya rahmukallah. Masuk nanti Ramadan 2027, hutang ini belum dibayar. Nah, tidak boleh berdasarkan hadis ini, maka segera dibayar hutangnya 2026 ini. Wa kadzalika fala yajuzu li syakhsin alaihi qada' min Ramadan yuakhiru ila Ramadan akhar illa min udhur. Kecuali dalam keadaan kondisi uzur, ada sesuatu yang menghalangi dia tidak bisa berpuasa, itu tentu di luar kemampuan. Kama law baqiya min al-maridan la yastati', seperti misalnya sejak Ramadan itu dia sakit, ya Pak, dia sakit sejak Ramadan, ya, lalu kemudian sampai Ramadan berikutnya sakit. Atau kanat imra'atun turdi' wa lam tastati' an tasum, atau wanita yang menyusui tidak bisa berpuasa. Fal haraja 'alai ay yu'akhira qada' Ramadan al-fa'id ila ma ba'da Ramadan tsani. Kalau hutang Ramadannya dikarenakan uzur dan tidak bisa dia membayar hutang Ramadannya, maka dia tidak mengapa untuk membayar atau membayarnya di tahun berikutnya. Intinya di sini bahwa kalau ada hutang Ramadan, segera untuk diganti. Jangan menunda-nundanya. Jelasnya khususnya untuk akhwat, ya. Para akhwat itu sudah bisa dipastikan itu ya. Ya, mungkin bisa jadi di awal, di tengah, atau di akhir. Karena mereka punya ya kebiasaan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, daurah syahriyah. Bisa jadi kena di awal, di tengah, atau di akhir. Biasanya begitu. Tergantung keadaannya, lama, berapa lamanya tergantung. Maka wanita yang punya hutang di bulan Ramadan jangan ditunda-tunda.
segera. Kalau sudah selesai ya Sya'ban misalnya atau Syawal, puasa Syawal 6 hari itu selesai, maka segera untuk dibayarkan. Ya, jangan sampai menunda-nunda, akhirnya datang pula Ramadan tahun berikut ternyata hutang tahun kemarin belum dibayar. Ikhwah fillah. Nah, ketika kita memahami kondisi yang seperti ini, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ya menunda daripada perbuatan jangan sampai kita menunda dari ibadah puasa kita sampai tahun berikutnya, karena ini adalah perbuatan yang tidak terpuji dalam agama kita. Dalam agama kita mesti kita tunaikan segera hutang yang ada pada bulan tersebut. Ikhwatal kiramkumullah. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang puasa, lalu kemudian kita masuk pertanyaan yang berikutnya tentang ini sebentar ya. Hukum di mana kita membedakan antara misalnya antara ba'dal muslimin ya'tabiruna al-ibadata idza fatati annaha tasqut. Sebagian orang mengira kalau di hari itu terlewat dia tidak berpuasa, dia anggap hari itu tidak lagi wajib bagi dia. Fa idza fatatis shalah an makaniha la tuadda. Kalau sholat misalnya zuhur dah lewat, zuhur sejak zawal sampai asar tiba, dia kira kalau sudah lewat zuhur, misalnya terlewat, mungkin dia tertidur atau lupa atau apa, dia kira kewajiban sholat itu gugur. Begitu juga dengan puasa, sebila mana satu hari itu terlewat dia berpuasa, dia kira bahwa kewajiban berpuasa gugur. Nah, di sini Syekh ditanya, fa idza fatatis salat an makana la tuadda wa idza fata ramadan aw fata syai' min ramadan la yasumunahu fama hukmu siyamul fa'id min ramadan. Bagaimana hukum puasa yang terlewat tadi itu? Sabaq an zakarna qa'idatan, kata Syekh, kami telah sebutkan sebuah kaidah, anal ibadatal muaqqatata, ibadah yang telah ditentukan waktunya, illa idza akhrajaha al-insan an waqtiha bi ghairi uzrin, kalau ya seseorang keluar dari waktunya yang telah ditentukan tadi tanpa uzur, fa inna la tasih minhu abada, maka tak sah ya ibadah yang dikerjakan itu walau karrarha alfa marrah, tak bisa diganti. Bayangkan, maka jangan main-main satu hari yang tidak dia puasa ya, tanpa ada uzur. Kalaupun dia ganti puasanya 1000 kali, kata Syekh, tak akan bisa menggantikan kedudukannya. Wa alaihi ayatuba ila Allah azza wa jalla, segera bertaubat kepada Allah. Fama idza kana tarikus siyam ramadan li'udhrin min marad aw safar aw ghairihima fa alaihi al-qada. Seseorang kalau meninggalkan kewajiban salat kah, puasa kah, tapi karena ada uzur yang itu membuat dia tidak bisa melakukan, tidak masalah, itu diqada. Tapi ada orang yang mengajar nggak berpuasa, kalaupun dia ganti 1000 kali puasa yang ditinggalkan, tidak akan bisa menggantikan. Kenapa? Karena ibadat muaqqata ya, ibadah-ibadah yang telah ditentukan waktunya, idza akhrajal insan an waqtiha bighairi udhr fa innaha la tasihu anhu. Bayangkan, jangan kita bermudah-mudah di dalam meninggalkan sesuatu yang wajib, kemudian kita akhirnya nggak bisa menggantinya walaupun kita lakukan 1000 kali. Ini. Lalu pertanyaan berikutnya, bila mana Ramadan ini dia punya hutang, kemudian datang Ramadan berikutnya, hutang yang tahun kemarin belum dibayar.
thumma ata Ramadan tsani duna uzur fi qada'i hadzal faid. Sementara 1 tahun dari Sya'ban, dari Syawal ke Sya'ban ini tidak ada uzur bagi dia untuk tidak bisa membayar, hanya lalai saja. Fahal yalzamu syai'un mal ada, apakah dia ada kewajiban lain yang mesti dilakukan ma'al ada? Maka Syekh mengatakan anna ar-raji annahu la yalzamu illa al-qada' faqat. Misalnya hutang puasa 2026, ya, dia punya hutang 5 hari, ya kan? 1 tahun berlalu, datang Ramadan tahun 2027. Hutang yang 2026 belum dibayar 5 hari, maka 2027 pun sudah datang. Lalu kemudian apakah bagi dia ada kewajiban atau ada hukuman? Maka Syekh mengatakan yang wajib baginya hanya qada saja, mengganti saja. Wa annahu la yalzamuhu illa al-it'am, wa annahu la yalzamuhu al-it'am li'umumi qouli ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tidak ada kewajiban untuk membayar atau memberi makan. Fa dzakara Allah Ta'ala hadhihi al-ayah iddatan min ayyamin ukhra wa lam yadhkur it'aman. Yang Allah sebutkan hanya mengganti, tidak ya memberikan makan. Wal aslu bara'atu dhimma hatta yaquma dalilu ayadullu al-wujub. Hukum asalnya ya dia terbebas sampai ada dalil yang mewajibkan. Apa beda antara ada dan qada? Nah, ini kita menjalankan puasa ini puasa qada atau puasa ada. Ada itu melaksanakan ibadah itu di waktunya, itu namanya adaan. Paham ya? Puasa kita di tahun 2027 nanti insya Allah, itu namanya di bulan yang Ramadan, itu namanya adaan. Ya. Kemudian kalau Ramadan sudah selesai, kita punya hutang, misalnya kita bayar di bulan Safar, itu namanya qadaan. Bayarnya qada. Apa sih beda hukum antara ada dan qada? Kita lihat ya. Ada, misalnya kalau puasa ada, ya, ada itu artinya apa? Mengerjakan ibadah di waktunya. Contoh Ramadan 2027, itu namanya kita berpuasa di bulan Ramadannya adaan, menunaikan di waktu yang telah ditentukan. Kalau kita rusak puasa Ramadan itu dengan misalnya berhubungan suami istri di siang hari, maka ketika itu dia wajib membayar kafarat. Jelas? Puasa yang dilakukan secara ada dirusak sama dia dengan misalnya melanggar sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Contoh tadi berhubungan di siang hari, maka dia wajib bayar kafarah. Ini sudah kita jelaskan ya kemarin. 3 ya kafaratnya, memilih salah satu dari 3 itu. Adapun kalau dia puasa qada, hari ini dia berpuasa, tapi antum ya mengqada puasa yang telah tinggal sebagai hutang antum bayar hari ini sebagai qada. Kalau di hari itu antum ya melakukan sesuatu yang melanggar aturan ibadah puasa, misalnya hari itu ya dia berhubungan sama istri, maka di sini tidak wajib baginya kafarah. Jelas? Puasa ada dengan puasa qada. Kalau puasa ada melanggar dia sesuatu yang dilarang dalam puasa qada ada, maka dia wajib kafarah. Tapi puasa qada tidak. Berikutnya, puasa ada misalnya kalau dia ya, berbuka di siang harinya tanpa uzur, maka puasanya batal, tetapi dan diharuskan bagi dia untuk tidak makan sampai terbenam matahari menghormati waktu Ramadan. Adapun puasa qada, jika dia berbuka di siang harinya ya misalnya maka puasanya rusak, tetapi dia tidak mesti menahan ya di hari itu. Artinya ini puasa Ramadan batal dia makan sengaja,
Maka setelah makan itu nggak boleh lagi makan, dia mesti menahan sampai terbenam mata sebagai bentuk ihtiram li Ramadan di zaman. Adapun puasa qadha, kalau dia nggak jadi berpuasa, nanti antum hari ini puasa qadha nih, antum hari ini nggak jadi berpuasa, makan antum, maka bolehkah makan setelah makan itu? Boleh, karena ini hanya puasa qadha, ya, dan itu tidak mesti menahan sampai terbenam matahari. Wali annahu la hurmata liz-zaman fil qadha, tidak ada hurmah sebuah kehormatan takzim pada hari mengqadha, tapi puasa ada itu mesti kita jaga. Allah taala alam. Ini berkait dengan perbedaan antara adaan dan qadaan. Bagaimana hukum orang yang meninggal dan dia punya hutang puasa? Nah, apa hukumnya? Maka Syekh menjawab, kalau seseorang meninggal dan dia punya hutang beberapa hari Ramadan, maka dia puasa hutangnya itu diganti oleh siapa? Oleh walinya, ya, atau ahli warisnya, atau karib kerabatnya. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi menceritakan, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Orang tuanya sakit, tidak berpuasa sampai sakitnya meninggal dunia. Dia punya hutang, misalnya 5 hari, maka dibayar puasa itu, hutang itu diganti oleh ahli warisnya, anak dan keluarganya. Nah, contoh, seseorang meninggal dunia pada 15 hari Ramadan. Baik. Lalu apakah sisa hari dari bulan Ramadan itu diganti oleh sebagai hutang oleh walinya? Tidak. Dia meninggal di bulan Ramadan, katakan 15 Ramadan. Kan masih ada 15 hari lagi ke depan dikuburkan. Apakah nanti walinya atau ahli warisnya, karib kerabatnya, yalzamu awalihu ayyukammila anhu, menyempurnakan puasa dia? Tidak. Ya, disitulah rezekinya. Tapi kalau seandainya 15 awal ini dia punya hutang, maka wajib diganti. Tapi tidak ada kewajiban untuk menyempurnakan puasa si mayit sampai 30 hari. Yang wajib diganti yang mana? Hutang dia yang 15 hari depan kalau dia tidak berpuasa. Tidak ada kewajiban hutang bagi dia menyempurnakan ya sampai 30 Ramadan. Sampai disitulah cuman rezeki dia, ya kan? Tidak wajib bagi dia untuk, maka di sini mengatakan la yalzam waliyhu ayyukmila an wala ayut'ima min, tidak boleh juga untuk memberikan makan, ya. Illa annal mayyit idza mata inqata amaluh. Kan mayit kalau sudah meninggal dunia memang terputus amal. Seperti mana Nabi katakan, idza mata al-insan inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu. Fa'ala hadha idza mata fa innahu la yaqda an wa la yut'am, bal hatta law mata fi asna' al-yawm fa innahu la yusamu anhu wa la yut'am an. Nah, ini yang terkait dengan utang puasa. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan besok yang terkait dengan pembahasan tentang salat at-tarawih. Ya, salat at-tarawih ini sangat banyak permasalahan-permasalahan yang ada dalam agama kita. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara